kabar ya? Alhamdulillah ini belum apa-apa udah rame responnya. Saya senang banget kalau kayak gini ya. Coba boleh dong saya boleh tahu kabarnya kakak-kakak semua. Serasa muda lagi. Ya, anggap aja kita malam hari ini satu usia ya. Jadi yang statusnya emak-emak, nenek-nenek, yang statusnya masih 17 tahun, boleh semuanya kita serempak aja. Khusus malam hari ini di kelas ini kita usianya 17 tahun ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat katanya, Masya Allah. Baik, untuk kakak-kakak yang sudah merespon dengan Alhamdulillah baik, boleh kasih senyumannya biar kita saling menularkan senyuman malam hari ini. Tadi saya waktu lihat cek beberapa ada kakak-kakak yang Masya Allah luar biasa, cantik-cantik banget semuanya ya. Tadi jadi saya ikut tersenyum, padahal belum mulai tapi saya udah senyum-senyum sendiri. Masya Allah. Boleh yang belum on kamera, hayu kita on-kan kameranya. Biar kita bisa saling melihat senyuman terbaik kita malam hari ini ya. Oke, nampaknya semuanya baik-baik aja. Yang bener, ini baik-baik aja. Kalau baik-baik aja kayaknya nggak butuh kelas ini ya, jangan-jangan. Ada Kak Amida tuh senyum-senyum, Kak Atia juga, Masya Allah. Baik, boleh dong sharing juga di kolom chatnya. Apa sih harapan kakak-kakak semua hadir malam hari ini tuh mau apa? Mau belajar apa? Punya harapan apa sama kelas ini? Misalnya pengen lebih sehat mental misalnya. Insya Allah semuanya sehat mentalnya ya. Atau mungkin supaya tenang, betul tuh kata Kak Rahma. Pengen belajar aja parenting misalnya karena bentar lagi mau menikah, jadi ingin mencintai diri dulu sebelum mencintai yang lain, boleh silahkan diramaikan kolom chatnya ya. Sambil saya mau reminder juga nih ya, malam hari ini kita akan belajar bareng memahami diri dengan judulnya Seni Mencintai Diri. Jadi malam hari ini kita akan memahami diri, mencintai diri ya. Jadi pastikan kakak-kakak semua berada di posisi yang nyaman. Catatannya jangan lupa diambil dulu yang saat ini mungkin lupa belum ngambil catatan, boleh diambil dulu catatannya ya. Karena nanti akan insya Allah banyak insight yang harus kita tulis ya, biar kita bisa baca-baca lagi. Seperti itu. Dan saya juga mau ngajakin kakak-kakak semua, ini kan di sini tuh ya, katanya, aduh Kak mau memperbaiki diri. Terus mau belajar bareng kakak Solihah semuanya. Mau apa nih? Pengen lebih berdamai dengan diri sendiri agar lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Amin. Nah, intinya berarti insya Allah kakak-kakak semua percaya bahwa kegiatan yang akan kita lakukan malam hari ini akan memberi manfaat. Setuju? Kira-kira malam hari ini akan memberikan manfaat atau tidak? Setuju nggak kalau malam hari ini kita akan belajar di sini akan mendapatkan banyak manfaat, banyak insight? Setuju, tentu, pasti. Setuju kah? Setujunya banyak banget. Insya Allah pasti banyak insight. Setuju banget, setuju banget. Nah, kalau kakak-kakak semuanya setuju bahwa malam hari ini kita akan mendapatkan banyak insight, banyak pembelajaran, banyak hikmah, mungkin ada juga yang mendapatkan jawaban dari doa-doanya, silahkan link Zoom malam hari ini atau akses untuk belajar malam hari ini disebarluaskan ya. Boleh disebarkan melalui akun sosial medianya, boleh di-share ke grup keluarga atau grup sahabatnya. Siapa di sini yang punya grup gengnya? Boleh diajakin teman-temannya ya. Karena kita tuh nggak tahu siapa yang sedang sedih diam-diam, siapa yang lagi nangis diam-diam ya di sepertiga malamnya. Kita juga nggak pernah tahu siapa yang sedang menjerit diam-diam. Jadi kita nggak pernah tahu ternyata teman kita itu lagi bersedih. Maka yuk kita sebarluaskan manfaat ini, insya Allah jadi pahala jariah. Karena kita nggak pernah tahu juga mungkin
ketika ada orang yang ngeklik link ini, terus ikutan, terus kemudian mendapatkan manfaat, insya Allah kakak-kakak semua mendapatkan manfaat juga, mendapatkan pahala, kebagian juga pahalanya ya. Apalagi kalau orang tersebut sampai mendapatkan ketenangan, atau masalahnya jadi selesai, insya Allah. Jadi silahkan saya kasih waktu kakak-kakak semua 1 menit, 2 menit untuk di-share ya malam hari ini link Zoom-nya. Seperti itu. Terima kasih ya sebelumnya. Baik, kita baca dulu sebentar ya. Di sini sudah, Kak, katanya. Insya Allah bermanfaat, saya sudah share juga. Banyak ke grup-grup sudah saya share di story juga. Kak Ifadati, jazakillah khair. Terima kasih. Siapa lagi yang sudah boleh lapor di grupnya, di kolom chatnya. Masya Allah, ramai sekali malam hari ini. Aku juga ikut diajakin temen, Kak. Kata Kak Umi Khabibah. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga menjadi wasilah jawaban dari doa teman-teman ya. Di sepertiga malamnya. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi yang sudah bantu menyebarluaskan kebermanfaatan ini, insya Allah. Baik, kakak-kakak semua. Malam hari ini kita akan belajar dari siapa? Dari Bunda Anik ya, insya Allah malam hari ini kita belajar bareng dari Bunda Anik. Jadi saya mau cek dulu apakah sudah share. Oke, terima kasih Kak Sri. Jadi silahkan sekali lagi saya reminder untuk mempersiapkan segalanya. Oh iya, boleh juga pakai headset ya, pakai earphone boleh. Kenapa? Biar nanti dengerinnya lebih enak, lebih fokus ya, nggak kesana kesini. Dan kalau sedang tidak berhalangan, yuk open kameranya. Kenapa saya minta open kameranya? Karena khawatirnya kakak-kakak ini dengerinnya sambil tiduran, pada akhirnya ketiduran. Jadinya nggak kedenger deh, nanti jadi tiba-tiba udah pagi, belajar apa tadi malam, lupa, nggak tahu juga belajar apa kan, jadi sayang banget ya. Kalau mau izin off kamera, kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, tapi jangan sampai ketiduran ya. Baik, alhamdulillah tuh ada yang lihat story WhatsApp teman katanya, Masya Allah. Baik, sudah ready belum untuk kakak-kakak semua? Buku-bukunya sudah ada? Sudah disiapkan pulpennya? Sudah disiapkan alat tulis atau minumnya, mungkin nanti haus ya, biar nggak bolak-balik kemana-mana. Jadi kalau haus nanti tinggal ngambil. Sudah ready. Kalau sudah ready, saya mau tahu dulu, boleh ramaikan lagi kolom chatnya. Ready aja apa ready banget? Ready aja apa ready banget? Ini teman-teman ada yang dari Bandung ya, ada dari Kaltim, ada dari Banjarmasin, Kak Fatima, Masya Allah. Ada dari mana lagi? Dari Bogor tadi ya, Tangerang. Ready banget katanya, luar biasa. Bangka Belitung, Alhamdulillah. Dari Tegal juga, Makassar, Bali, Surabaya. Masya Allah, dari Aceh, Salatiga, Cimahi, wah, orang Sunda. Saya juga orang Sunda. Sumedang hadir, Palembang, Yogyakarta, Garut, Masya Allah, banyak ya dari Sabang sampai Merauke ya. Apa ada dari Malaysia juga? Dari Singapura biasanya ada. Udah ready banget nih katanya. Cikampek, Karawang, siap. Kayaknya malam hari ini kita akan seru banget ya. Kalau gitu, karena sudah terlihat ready banget ya, kita langsung aja belajar dari Bunda Anik. Silahkan simak materinya. Tafadol teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallah kawan-kawan, alhamdulillah malam hari ini kita bisa sharing bareng-bareng. Semoga Allah ridho majelis ini. Semoga
Allah jadikan majelis ini tuh adalah majelis yang kita mengingat Allah bareng-bareng di sini, sehingga kita juga diingat oleh Allah di majelis yang lebih baik. Bukankah begitu kata Allah? Jika kita mengingat Allah di suatu majelis, maka Allah akan mengingat kita di majelis-majelis yang jauh lebih baik. Dan kita malam hari ini ngobrolin tentang healing, tapi artinya bukan healing seperti yang biasa kita paham, healing yang membuat kita tuh happy dalam artian kita menghalau rasa sakit, bukan kayak gitu. Tapi healing di sini tuh adalah dimana kita ridho dengan apapun yang udah Allah kasih kepada kita. Dan baik kawan-kawan, malam hari ini temanya tentang seni mencintai diri sendiri. Dan Masya Allah, sudah sepantasnya kita bersyukur sama Allah, karena Allah udah mengizinkan kita untuk hadir di bumi ini. Ya enggak? Apakah dari Anda ada yang merasa bahwa kayak, aduh kenapa sih saya diciptakan kalau memang hidupnya begini gitu. Tapi betapa maha baiknya Allah telah menciptakan kita hadir di bumi ini, itu artinya sebenarnya akan ada banyak visi misi penciptaan kita. Kita tuh dihadirkan di bumi ini nggak asal-asalan gitu kan. Dan Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Jadi semaha detail itu Allah ngatur hidup kita. Begitupun, bismillah, kita sebelum mulai malam hari ini ngobrolnya, sharingnya seperti biasa. Tradisi kalau di kelas, kita akan me time dulu sejenak. Kita akan berdoa dulu bareng-bareng, sama-sama. Semoga Allah turunkan banyak rahmatnya kepada kita malam hari ini. Izin kawan-kawan, kita me time sejenak ya. Kita doa dulu. Bismillah, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan ya Allah. Duhai Allah, wahai Zat yang Maha menatap, wahai Zat yang Maha lembut, wahai Zat yang Maha baik, wahai Zat yang Maha penuh cinta dan kasih. Ya Allah, terima kasih atas betapa banyaknya anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau tidak pernah lelah menunggukan kami untuk kembali pada jalan-jalan-Mu ya Allah. Jalan yang Kau cintai, jalan di mana kami bisa merasakan betapa rindunya Engkau kepada kami sebagai hamba-Mu. Allah, sungguh dunia ini jika bukan karena rahmat pertolongan-Mu dan karena kasih sayang-Mu, maka ya Allah, bantu kami, beri kami kesadaran, beri kami hati yang lembut agar kami bisa merasakan hamba-Mu ini ya Allah. Beri kami pemahaman yang baik tentang betapa Engkau cinta kepada hamba-Mu ini ya Allah. Beri kami pengertian yang baik bahwa tidak ada satupun yang setia kepada kami melebihi bagaimana setianya Engkau kepada kami ya Allah. Melebihi rasa cinta-Mu yang besar kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, malam hari ini turunkan rahmat-Mu sebanyak-banyaknya. Basuh segala prasangka buruk, basuh segala hati lelah, basuh segala luka yang ada, dan sisakan rasa cinta, sisakan rasa syukur, dan sisakan rasa kasih sayang yang mendalam. Allah, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih udah nyiptain diri ini. Terima kasih udah selalu ada. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, istajib du'ana ya Rabb, istajib du'ana bi barakatil Fatihah.
kawan-kawan, saya akan memulai dengan satu pertanyaan bahwa adakah yang mencintai kita selain dirinya? Adakah yang paling ingin kita di jalan-jalan yang terbaik selain dirinya dan kekasihnya? Bukankah dia Allah yang tidak pernah jauh dari kita? Meskipun kadang kita jauh. Bukankah dia yang telah menciptakan diri kita dengan sebaik-baik penciptaan, tapi kadang kita masih marah-marah, kita nggak terima dengan diciptakannya kita seperti ini. Kita kadang masih pengen mikir, enaknya jadi orang. Seolah-olah nih, rasanya tuh Allah salah kayak gitu nyiptain kita. Allah salah ngasih takdir kepada kita. Padahal bukankah dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. So, malam hari ini, semoga dengan kita lebih menyelami diri kita sendiri, kita semakin sadar kawan-kawan, bahwa sebegitu cintanya Allah sama hambanya, sebegitu setianya Allah bikin hambanya untuk ada di jalannya. Mungkin kalau kita dikasih hal-hal yang nyenengin aja, kita lupa sama Allah. Tapi ketika kita dikasih sedikit luka, sedikit kecewa, akhirnya kita balik lagi sama Allah. Dan kita yang kadang masih suka comparison, bandingin diri dengan orang lain. Kita yang kadang sering merasa tidak bersyukur bahwa Allah telah menciptakan kita. Kita akan berlatih mensyukuri seapa adanya diri kita. Oke, bismillah. Boleh di next slide. Buat yang belum kenal, buat yang baru perdana ikut, salam kenal dari saya. Dan Masya Allah, Allah memilih Anda malam hari ini untuk bisa sharing bareng di sini. Juga bukan satu kebetulan kan? Tiba-tiba ada yang melihat, tiba-tiba bisa masuk, meskipun dari live YouTube ataupun di Zoom. Tapi intinya satu adalah betapa maha baiknya Allah yang selalu menarik kita di jalan-jalan yang kebaikan gitu. Betapa romantisnya Allah ingin menyampaikan bahwa Allah tuh sayang banget loh sama kita. Cuman karena kita menafsirkan kasih sayang Allah itu dengan sesuatu yang ya kita sering ngerasa tidak puas dengan diri kita. Gitu ya. Jadi sekali lagi, semoga malam hari ini Allah curahkan banyak rahmat, sehingga kita bisa merasa full, merasa penuh dengan cintanya Allah, untuk bekal kita menjalani kehidupan. Oke, di next slide. Oke, mungkin ini kayak lagi macet ya ini. Kawan-kawan, bismillah. Sudahkah Anda mencintai diri sendiri? Menurut Anda, sudah nggak sih mencintai diri sendiri? Boleh bantu sharing komen dulu ya di kolom chat. Belum. Bun, mencintai diri itu kayak apa sih? Mencintai diri itu kita menerima diri kita. Kita nggak bilang terusan mengkritik diri kita dengan kritik yang pedas. Ternyata kawan-kawan, kenapa sih banyak orang, ini kan rata-rata perempuan ya, hari ini yang ikut rata-rata akhwat ya, karena ini kajian khusus akhwat gitu ya. Kenapa sih banyak orang yang kadang sampai, mohon maaf ya, kayak ngemis-ngemis cinta kepada makhluk, kepada pasangan, karena seringkali ternyata kita kurang bisa menerima diri kita nggak mencintai diri kita. Jadi kadang kita sibuk berupaya memberikan cinta terbaik kepada orang lain, tapi kita mengabaikan cinta kepada diri kita sendiri. Kita kadang terlalu keras sama diri, kadang kita terlalu mudah mengkritik diri kita sendiri, kadang kita mudah insecure. Itu kan ciri-ciri bagaimana kita kadang jadi nggak mencintai diri kita sendiri. Terus kita ngerasa kayak takdirnya orang itu lebih baik daripada takdir kita, salah satunya. Bukankah banyak dengan adanya media sosial saat ini, orang itu lebih mudah mengcompare, membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, membandingkan apa yang telah Allah kasih ke kita dengan apa yang Allah kasih kepada orang lain. Kadang bahasa-bahasa mungkin bercanda ya, kalau di sosmed itu
Semisal Anda baca komentar-komentar orang kadang, aduh, enak banget ya jadi sultan. Masya Allah, gimana sih jadi ini? Ya Allah, cantiknya apalah aku yang cuman bla bla bla. Seolah-olah, seolah-olah Allah nyiptain kita tuh kayak gak ada baik-baiknya gitu kan. Seolah-olah eh, kita itu buruk gitu. Sehingga kita ketika kita nggak nyaman sama diri kita, maka kita berupaya mengisi kekosongan diri ini biar mendapat pengakuan dari orang lain dengan mati-matian berupaya menyenangkan atau mengasih diri kita, memberi diri kita kepada orang lain, tapi ternyata diri kita sendiri makin kering. Sadar nggak? Akhirnya itu yang bikin betapa banyak orang yang bahasanya dalihnya mencintai, menyayangi, tapi ternyata bukan benar love, bukan benar-benar sayang, benar-benar cinta, tapi semuanya hanya transaksional. Kesannya itu kayak gitu. Contoh kayak saya menyayangi Mbak Diana, tapi saya berharap Mbak Diana juga memberikan feedback kepada saya. Jadi kayak seolah itu transaksional. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa diri kita tuh kayak lagi kosong gitu. Lagi kosong, tapi kita nggak mau ngisi dengan diri kita sendiri. Tapi kita mengais-ngais dari makhluk, dari orang lain. Sehingga ketika kitanya kosong, kayak kita kejar-kejar gitu deh. Kita kejar makhluk, ngejar-ngejar dunia, Allah bikin makhluk itu semakin jauh dari kita. Lalu gimana, Bun? Salah satu idola yang menunjukkan bahwa sangat full dengan kasih sayangnya, sehingga kasih sayang itu bisa mampu menjadi rahmat buat kita itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu beliau tuh begitu apa ya, begitu ini dengan dirinya sendiri ya, dalam artian itu beliau mencintai umatnya itu bukan untuk dibalas dengan cinta juga, tapi karena beliau emang benar-benar cinta sama umatnya. Dan beliau full dengan tangki batin beliau tuh full dengan kasih sayang, menyadari bahwa Allah semaha baik itu. Sehingga yang keluar atau tercermin dari diri beliau itu adalah bagaimana beliau menyayangi umat-umatnya. Suara saya kurang jelas. Insya Allah aman, Bun. Aman ya? Mungkin di beberapa tempat aja. Oke. Terima kasih. Makasih. Sehingga Rasulullah itu begitu menjadi rahmat, menjadi rahmat buat semesta ini. Kenapa? Karena diri beliau tangkinya full gitu. Itu kawan-kawan. So ternyata kita selama ini kalau mau dipikir tuh masih banyak ya dari kita tuh yang ngerasa kurang. Oh saya tuh mah kurang begini. Sekali lagi kesan-kesannya itu seolah-olah kita kayak nyalahin Allah, kenapa Allah engkau menciptakan hamba seperti ini, kayak gitu. Oke, di next slide. Oke, kawan-kawan, kenapa sih banyak orang yang self love ya, rasa cinta kepada dirinya itu berkurang? Kenapa banyak orang yang sering merasa tidak puas dengan dirinya? Kenapa banyak orang yang dia mudah ingin menjadi seperti orang lain? Ini salah satu yang dikatakan oleh Dr. Martin Seligman. Beliau adalah salah satu psikolog. Beliau menyampaikan bahwa dunia saat ini sedang berkembang pesat dalam segala hal, kecuali dalam kesehatan mental. Jadi saat ini dunia itu berkembang pesat dalam banyak hal. Mudah ya, kayak sekarang kita 1.000 orang, ini di Zoom, belum lagi di YouTube. Kita kumpul dalam satu majelis di satu waktu dari berbagai tempat. Itu adalah menunjukkan bahwa dunia itu sekarang begitu berkembang pesat. Kita bisa scroll apapun, kita bisa mendapat informasi apapun. Tapi efeknya adalah ternyata yang menjadi korban adalah kesehatan mental kita. Semakin dunia canggih, ternyata masih semakin banyak orang yang stres dan depresi. Berbeda dengan dulu. Dulu itu ketika tidak secanggih sekarang, mungkin HP itu aja fungsinya emang buat telepon doang gitu ya, nggak bisa kayak main sosmed dan lain sebagainya, hanya benar-benar sesuai fungsinya buat telepon aja. Maka
banyak orang dulu itu tidak badai informasi, tidak tidak terpengaruh banyak hal kayak gitu. Kenapa? Ya memang informasi yang diterima sedikit. Tapi dengan canggihnya kondisi saat ini, apapun, kegiatan apapun di belahan dunia manapun itu kita bisa akses. Ya nggak? Bahkan ketika orang mempublish kehidupan pribadinya gitu. Terus kemudian kita juga melihat seolah-olah kita menjadi pengamat buat kehidupan pribadi seseorang, maka rasanya itu tidak ada batasan lagi. Apapun bisa kita konsumsi saat ini. Tapi efeknya adalah kesehatan mental kita jadi lebih mudah rentan, lebih mudah rapuh, lebih mudah stres, lebih mudah depresi karena kecanggihan teknologi. Oke, di next slide. Apa saja ciri-cirinya orang-orang yang saat ini, kalau kita bilang orang-orang modern, yang terjadi fenomena manusia modern? Yang pertama, kita ini manusia modern ya kawan-kawan ya, mudah stres. Itu manusia modern, gampang banget stres. Benar nggak sih? Rasanya tuh dikit-dikit gampang banget bilang, aduh stres nih, aduh ada masalah nih, gitu gampang banget. Yang kedua, sumbu pendek. Sumbu pendek itu apa? Sumbu pendek itu gampang tersulut rasa marahnya, gampang marah gampangnya, sumbunya tuh pendek banget gitu. Ada kondisi-kondisi nggak nyaman dikit dia uh, langsung langsung marah kayak gitu. Itu sumbu pendek. Terus fenomena manusia modern juga anarkis, jadi kayak lebih anarkis. Lebih anarkis ini bukan hanya anarkis menyakiti secara fisik, tapi anarkis juga dalam pemilihan bahasa di dalam sosial media, itu juga anarkis. Jadi mudah ngebully, jadi mudah uh, ngomong-ngomong hal yang tidak pantas, jadi mudah menyakiti baik lewat jari ya, maksudnya lewat bahasa kata-kata. Itu anarkis. Jadi kayak menyerang gitu. Menyerang orang lain. Gitu. Kayak ada hasrat ingin melukai orang lain. Begitu kitanya lagi terluka, rasanya kayak nggak enak gitu loh. Kalau nggak orang lain juga terluka. Jadi akhirnya bawaannya anarkis gitu, menyerang orang lain. Terus selanjutnya overthinking, terlalu banyak pikiran, terlalu mengkhawatirkan masa depan, terlalu apa-apa itu dikhawatirkan, berdrama sendiri dengan pikirannya, kemudian overwhelm ini kelelahan. Kelelahan karena banyaknya multi peran, kelelahan karena tuntutan zaman, kelelahan karena tuntutan pekerjaan, sehingga tidak bisa menikmati hidup karena udah bocor energi dengan tumpang tindihnya tugas misal. Itu namanya overwhelm. Jadi kayak overload gitu loh. Jadi kapasitas kita misal 10 giga terus diisinya 20 giga gitu. Jadi kayak loading kayak gitu. Itu overwhelm. Terus kemudian overprotective sehingga orang-orang manusia modern sekarang karena banyak informasi, badai informasi, akhirnya overprotective sama anak salah satunya semisal. Apa dikit kayak aduh nggak boleh, nanti kayak gini, nanti kayak gini, nanti kayak gini. Nah, kira-kira ada nggak yang Anda merasa semuanya? Ya, overprotective itu posesif salah satunya, termasuk juga overprotective menjaga sesuatu gitu, menjaga perasaan. Orang yang baperan itu adalah salah satu indikator bahwa punya trauma. Jadi overprotective bahwa kayak perasaannya nggak boleh terluka. Begitu juga kadang ke anak. Jadi overprotective anak tuh seolah-olah harus seneng terus. Anak tuh seolah-olah nggak boleh merasakan kekecewaan. Jadi kayak harus kita memastikan tuh overprotective banget. Anak jatuh dikit, kita salahin sesuatu yang buat dia jatuh. Anak kecewa dikit, kita salahin sumber kecewanya. Itu namanya overprotective. Dan ini adalah fenomena-fenomena manusia modern yang akhirnya ngebuat kayak kita tuh semakin jauh dari diri kita. Gitu kan kawan. Kita tuh jadi kayak nggak bisa nikmatin kehidupan kita rasanya kayak nggak kenal lagi sama diri kita tuh rasanya kayak hidup itu untuk apa ya, kayak kalau saya bilang banyak orang sekarang tuh hidup tapi kehilangan rasa, kehilangan feel dia hidup. Jadi kayak hidup itu cuman kayak makan, tidur, kerja semisal, terus kemudian
yang melakukan rutinitas atau tugas domestik atau tugas pekerjaan, kemudian ya udah selesai. Semakin dia kayak mengejar sesuatu yang nggak ada ujungnya. Kayak apa ya? Ya dia melakukan sesuatu tapi nggak jelas nih arahnya mau kemana. Dan dia kan semakin kosong dengan itu. Semakin otaknya ngerasanya penuh, betul rasanya kayak otaknya itu kayak mungkin bahasanya ya kayak udah pengen teriak gitu. Dengan overwhelm, dengan semua rutinitas yang saat ini kita dijejelin bahwa semuanya harus serba cepat. Melakukan rutinitas tapi nggak ada feel-nya. Melakukan rutinitas tapi nggak ada rasanya. Hidup tapi kita tidak merasakan atau tidak menikmati kehidupan itu sendiri. Kalau bahasa lain, kita jadi kayak robot yang hanya sekedar melakukan rutinitas tapi kita kehilangan hati kita. Kehilangan esensi diri kita. Dan itu ngebuat kita semakin jauh dari diri kita. Begitu kita semakin jauh dari diri kita semakin sulit kenal sama roh kita. Begitu kita jauh sama diri kita jadi kayak apa ya? Kayak ya nggak kenal sama dirinya, kehilangan diri, kehilangan jejak dirinya, kehilangan kenikmatan ketika berduaan sama diri. Makanya orang-orang sekarang itu kadang banyak yang takut dengan kesendirian. Kesendirian ini dalam artian bukan apa ya? Bukan lantas tidak bersosial ya, tapi hal-hal kondisi di mana dia harus seorang diri itu kayak nggak nyaman. Dia akan terus menyibukkan diri untuk terlihat sibuk gitu, agar menutupi kekosongan-kekosongan yang ada gitu. Begitu sendiri, kadang yang muncul kan overthinking tuh, ya nggak? Kadang orang kalau sendiri langsung muncul tuh dramanya di dalam pikiran. Akhirnya biar nggak berdrama, biar nggak overthinking, lalu menyibukkan diri. Jadi banyak juga hal-hal yang semestinya kegiatan kita niatkan ibadah itu juga jadi melenceng. Jadi akhirnya kita hanya sekedar penggugur kewajiban, kita melakukan semuanya hanya agar terlihat baik di mata orang. Kita melakukan semuanya karena memang semestinya dilakukan. Tanpa kita punya pegangan yang kuat, why? Kenapa saya harus melakukan tugas ini? Kenapa saya mesti melakukan ini? Belum lagi kadang melakukan tugas, melakukan hal, tapi niatnya adalah untuk nyenengin hati orang, untuk terlihat atau mendapat pengakuan dari makhluk, dari orang lain. Dan itu adalah kondisi yang membuat semakin melelahkan diri kita. Begitu kita mati-matian kayak berupaya terlihat oke di mata orang, mendapat pengakuan, label, oh dia ini ibu yang baik, oh dia ini istri yang seperti ini, oh dia tuh punya rumah yang rapi. Dan itu membuat kita semakin jauh sama diri kita. Kayak gitu kawan-kawan. Kayak salah satunya kayak orang yang flexing. Semakin dia ingin menampakkan kondisi-kondisi privasinya, semisal menjadi konsumsi publik, itu kayak ada sesuatu yang kosong tuh. Itu apa? Yang dikejar adalah komentar. Begitu komentarnya orang memberikan feedback tidak baik, tumbang. Begitu orang ngasih komentar baik, berbangga. Jadi geser, bukan lagi lillah, bukan lagi karena Allah. Bahkan kita sebagai perempuan, orang kita sebagai anak perempuan, yang memang anak perempuan tuh berbeda sama anak laki-laki ya. Lebih banyak mikirin orang tua, lebih banyak mikirin keluarga. Kemudian sebagai istri, kemudian sebagai sebagai seorang ibu, itu kayak jadi kehilangan ruhnya gitu. Kita kehilangan strong why, alasan kuat kenapa saya lakukan ini. Kalau potok pun kita bilang ya kita lakukan ini karena Allah ibadah, tapi kadang banyak sekali hal itu kita hanya bisa lakukan di lisan, kita bisa ngucapnya tapi nggak benar-benar nyampe ke sini. Sehingga yang kita lakukan ya sekedar melakukan semuanya. Itu kawan-kawan, itu fenomena manusia modern yang semakin canggih, semakin banyak orang yang kehilangan kebaikan dirinya. Semakin canggih modern sekarang, semakin banyak orang yang punya comparison banyak. Oh, definisi perempuan cantik. Oh, dia begini. Oh, dia seolah-olah ibu yang hebat. Oh, seolah-olah gini. Kemudian kita marah-marah terus sama diri kita. Seolah-olah kita jadi kayak apa ya, seseorang yang tidak beruntung dan lain sebagainya. Itu kawan-kawan. Oke, di next slide.
Siapa yang nyaman dengan dirinya, maka orang lain juga nyaman saat bersamanya. Oke, yang perlu kita renungkan malam hari ini. Ini kita waktunya singkat ya, kurang lebih hanya 1 jam. Kawan-kawan, di saat kita sendiri belum tuntas luka kita, di saat kita masih kering atau kosong, lalu kita berharap makhluk yang mengisi diri kita, maka mau sampai kapanpun ruang kosong itu akan tetap ada. Berapa banyak orang yang melakukan hal itu demi orang lain? Bener nggak? Berapa banyak perempuan yang juga semisal beres-beres di rumah itu demi penilaian orang? Berapa banyak orang yang kadang pengen menampilkan kondisi-kondisi yang dalam tanda kutip terkesan perfect, terkesan sempurna, dan dia mengorbankan banyak hal dalam artian semisal marah-marah sama anak, kemudian ya melakukan hal-hal yang tidak semestinya hanya karena ingin menampilkan kepada publik, kepada orang lain bahwa ini loh yang bisa saya lakukan. Contoh ya, menampilkan kegiatan harian gitu ya, atau menampilkan sisi-sisi yang oh rumah saya estetik dan kita pengen publish ke umum gitu. Yang mana kadang kita bisa nyakitin gitu, bisa nyakitin lisan orang-orang di sekitar kita demi menampilkan untuk publik, orang di luar diri kita, untuk kita pasang di sosmed misal. Bukankah kadang banyak yang seperti itu? Yang pertama. Yang kedua, banyak juga orang yang demi orang lain dia rela melakukan apapun agar diterima, accepted, diterima oleh orang lain. Tapi nyatanya semua yang dilakukan juga tidak akan membuat dia merasa diterima. Maka nggak heran berapa banyak perempuan yang tanda kutip ya, seolah-olah mengemis cinta pada pasangan, seolah-olah telah bilang bahwa aku tuh udah memberikan yang terbaik, aku tuh udah memberikan segalanya. Tapi kenapa seperti ini? Tapi kenapa aku tidak dihargai? Jadi ngasih break. Kita mati-matian ingin ngebuat orang nyaman sama kita. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kadang banyak diri kita juga sebenarnya nggak nyaman sama diri kita. Maksudnya gimana, Bu? Bukankah banyak dari kita yang untuk ngejar pengakuan itu rela jadi lilin yang menerangi banyak orang tapi dirinya terbakar. Lalu kalau dirinya terbakar, dia marah-marah sama orang. Ketika dirinya terbakar, dia marah-marah sama Allah. Dia bilang, ya Allah kenapa aku terbakar? Dia bilang sama orang lain, aku udah berusaha nerangin kamu dan aku terbakar. Kenapa kamu biarkan aku terbakar? Berapa banyak dari yang ternyata gak nyaman sama diri kita sendiri. Ternyata kawan-kawan, bagaimana tentang diri kita dan orang lain itu menunjukkan bagaimana persepsi diri kita sama diri kita sendiri. Bagaimana persepsi kita tentang orang lain itu menunjukkan bagaimana relasi kita dengan diri kita sendiri. Di saat kita nyaman sama diri kita sendiri, nah, orang lain pun akan lebih nyaman sama kita. Tanpa kita tanpa kita rasanya berupaya mati-matian untuk mendapat pengakuan itu, untuk mendapatkan label orang tuh nyaman sama kita. Di saat kita nggak nyaman sama diri kita, bagaimana orang lain mau nyaman sama kita kalau kita aja nggak nyaman sama diri kita?
Kalau kita aja nggak ngerti sama diri kita sendiri, bagaimana orang lain akan ngerti sama kita? Oke, Anda boleh komen di kolom chat. Menurut Anda ngerti nggak sih inginnya Anda apa? Anda ngerti nggak sih kondisi sebenar-benarnya tentang Anda? Kelebihan Anda apa? Kekurangan Anda apa? Potensi baik Anda apa? Anda ngerti nggak? Rata-rata dari kita tuh kan pengen di ngertiin orang, ternyata kita sendiri saja nggak ngerti diri kita. Kita pengen dihargain orang lain, tapi ternyata diri kita itu nggak ngehargain diri kita sendiri. Bener nggak? Kita tuh kayak pengen orang lain tuh ngehargain diri kita. Tapi ternyata kita tuh nggak ngehargain diri kita. Kita pengen orang lain mencintai diri kita, tapi ternyata kita juga tidak mencintai diri kita. Kita pengen orang lain menerima kita, tapi ternyata kita sendiri nggak menerima diri kita. Emang nyaman sama diri itu gimana, Bun? Nyaman sama diri itu menerima semua perjalanan diri kita. Nyaman sama diri itu artinya kita ridho dengan Allah, pada Allah atas semua cerita hidup kita, ridho pada Allah atas apapun yang Allah kasih sama kita. Entah mulai fisik kita, mulai kita dilahirkan dari rahim yang mana, dibesarkan oleh siapa, bagaimana perjalanan hidup kita, segala lebih dan kurang kita, potensi baik kita, potensi hal-hal yang mungkin butuh dibenahi, kita terima itu. Ketika kita nggak nyaman, pasti kita akan ingin berubah. Anda nggak nyaman nih dengan bentuk hidup, misal. Pasti Anda akan mencari orang yang dalam persepsi Anda, oh orang ini hidungnya bagus nih. Dan Anda merutuk gitu, marah. Aduh, kenapa sih hidungku kayak gini? Coba kayak itu. Itu artinya kan nggak nyaman sama dia. Emang Anda juga nyaman ketika Anda harus berduaan dengan diri Anda. Sekarang itu kawan-kawan, Anda boleh renungkan ini ya. Banyak orang yang takut sendirian, itu sebenarnya bukan takut. Banyak orang itu bukan karena benar-benar sayang atau cinta, tapi karena dirinya takut sendiri. Karena dirinya masih butuh sama orang lain. Putus-putus? Oke, kita ulang ya. Cek, suara saya sudah aman? Aman, Bun. Oh, kita ulang ya. Banyak orang yang gak nyaman ketika sendirian. Banyak orang yang mencari area hiburan gitu, mencari hiburan di saat dia ngerasa feel alone, ngerasa seorang diri, ingin ngisi kekosongan di hatinya, tapi ternyata nggak isi gitu, karena dia takut gitu, dia takut saat dirinya hanya berdua dengan dirinya sendiri. Jadi kalau mau direnungin, sebenarnya saat orang itu ngerasa kayak bilang aku sayang sama dia makanya aku nggak mau pulang. Kalau benar mau direnungkan secara mendalam, kenapa? Bukan karena kita sayang jadi kita takut kehilangan, tapi karena kita takut dengan kesendirian kita lah. Jadi kita nggak pengen keluar dari zona-zona yang kita menurut kita itu adalah zona aman, zona nyaman. Kayak kita tuh kalau mau sendiri, kalau satu ruangan dan Anda hanya dengan diri Anda berdua kayak gitu. Itu kayak apa ya? Kayak nggak pas, kayak aduh nanti saya sama siapa. Kalau takut Anda nyaman sama diri Anda, tapi Anda kayak takut bertemu dengan luka Anda. Anda mencari varian, kita kayak mencari varian agar kita melupakan luka kita. Kita takut dengan drama-drama overthinking, sehingga kita sibuk mencari pelarian, sehingga kita sibuk ngobrol sama orang, sehingga kita sibuk scroll sosmed. Kadang sendirian, tapi scroll sosmed terus. Itu kan sebenarnya karena nggak nyaman sama kesendirian. Itu persoalan. Jadi di saat uh, kayak
kita tuh kayak, apa ya, kan saya putus-putus, Kak. Boleh komen dulu. Kak Diana, suara saya aman nggak sih? Tadi sebenarnya ada beberapa yang keputus-putus, Bun. Oh ya? Nah, alhamdulillah. Sekarang Sekarang aku udah aman, Bun, insya Allah. Mungkin di beberapa, iya masih ada yang kadang putus-putus. Oke, bismillah, bismillah. Oke. Baik, kawan-kawan, itu ya. Jadi, maksudnya itu adalah saat kita nyaman sama diri kita, justru saat kita berduaan sama kita tuh kayak berkhulwat gitu sama Allah. Kita kayak lagi mesrain sama Allah. Itu luar biasa banget tuh, kawan-kawan. Jadi kita kayak pulang tuh ke dalam diri, bukan selalu sibuk menyibukkan diri sehingga kita ingin melupakan luka-luka itu gitu. Jadi karena banyak dari kita itu yang kadang pengen pengen melupakan luka-luka kita. Jadi dengan menyibukkan diri, mencari pelarian, itu kayak pengen ngelupain luka-luka yang kita rasakan. Itu kawan-kawan. So, sebenarnya di saat Anda mudah mengkritik orang lain, bisa jadi adalah Anda pandai mengkritik diri Anda sendiri. Di saat Anda mudah menghakimi orang lain, mungkin penghakiman Anda kepada diri Anda sendiri itu juga tajam. Begitu Anda ngelihat orang lain langsung terbersit kayak gini, iya orang lain kok gitu sih, kok dia kayak gitu sih cara pakai jilbabnya, misal. Bisa jadi ketika Anda ngaca, Anda langsung akan komen diri Anda. Ih, kok saya kayak gini sih, kok saya kayak gini sih, gitu. Begitu ngelihat orang lain, oh kok kayak dia kayak gitu ya, kok dia kayak gini ya. Secara tidak langsung mungkin ketika Anda apa ya, lagi bercermin gitu, ya Anda langsung juga mengkritik diri sendiri. Itu kan. Artinya bagaimana cara kita merespon orang lain itu kayak ngasih gambar bagaimana relasi atau hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat orang luka, kayak nyebelin terus, kemungkinan besar kita melihat hidup kita juga menyebalkan. Dan insya Allah kawan-kawan, buat yang ngerasa masih punya luka, jenis apapun lukanya, luka batin dan lain sebagainya, maka Anda bisa ikut kelas spiritual motherhood. Ada kelas online dan offline. Insya Allah kalau kelas online akan hadir di akhir Oktober, insya Allah kawan-kawan. Itu ya. Jadi di saat orang misal mudah menghakimi orang lain, sebenarnya dirinya mudah menghakimi dirinya sendiri. Di saat di saat kita misal mudah mengkritik orang lain, melihat apa tuh langsung kelihatan celahnya. Orang tuh kok kurang gini ya, kok kurang gini ya. Sebenarnya kita pandai banget mencela diri kita sendiri. Tapi di saat diri kita cinta, maka kita ngeliat orang lain cinta, kita pun akan merasakan cinta kepada diri kita sendiri. Ya, dan sekali lagi, siapa-siapa yang nyaman dengan dirinya, maka orang lain juga nyaman saat bersama. Jadi kalau orang lain nyaman sama Anda, nggak perlu sebenarnya mati-matian ngebuat orang lain suka dan menerima kita. Karena semakin Anda melakukan itu, Anda semakin tidak menjadi diri Anda, demi diterima oleh orang lain, Anda memanipulasi diri Anda pakai topeng terus-terusan, maka orang lain nggak akan nyaman sama Anda. Tapi ketika Anda menjadi diri Anda versi yang terbaik, Anda menjadi diri Anda yang terbaik, Anda benar-benar mencintai diri Anda, itu orang lain juga akan comfort, akan nyaman sama Anda. Itu kawan. Jadi nggak kebalik ya. Banyak selama ini kan kita mendahului orang dulu, tapi lupa sama diri. Sekali lagi, ketika kita melakukan itu, yang perlu kita renungkan adalah apa niat kita. Apakah pengakuan orang itu yang kita kejar? Apakah pengen dipuji itu yang kita kejar? Pengen dianggap sesuatu oleh orang? Tapi ketika Anda benar-benar
memperbaiki diri, Anda memberikan perilaku yang terbaik sebagai cermin dari diri Anda, dan itu emang karakter Anda, maka orang lain akan nyaman sama Anda. Jadi tidak perlu memanipulasi, tidak perlu kayak, oh orang itu harusnya seperti ini, maka saya harus seperti ini. Akan ada titik di mana Anda akan jenuh ketika Anda tidak menjadi diri Anda sendiri. Lalu Bun, kalau ada orang yang nggak sepakat sama kita, ya nggak masalah. Bukankah memang tidak akan ada orang yang selalu sepakat? Bukankah mungkin hidupnya ini 100% akan sepakat sama kita? Dan untuk tetap tenang di tengah kondisi-kondisi yang kadang ngebuat kita nggak nyaman, saya rekomendasikan Anda ikut kelas spiritual motherhood, kawan-kawan. Di situ nanti ada beberapa hal yang luka-luka Anda diberesin dulu. Kenapa sih muncul keenakan? Kenapa sih kok merasa kosong? Kepala penuh overwhelm? Kenapa sih capek banget menjalani rutinitas? Itu nanti ada rilis emosinya di kelas itu. Itu komponen alhamdulillah. Lalu misalnya udah banyak banget yang merasakan manfaat dari kelas. Semoga kita bisa sama-sama saling mendoakan untuk Bun. Oke, di next slide. Pertanyaan nanti ya, kawan-kawan ya. Oke. Nah, gimana Bun caranya melakukan self-acceptance, penerimaan diri, agar kita juga nyaman sama diri kita, agar kita orang lain juga nyaman sama kita. Kan sebaliknya, bukan kita menyamankan orang lain dulu, tapi ternyata diri kita nggak nyaman dengan diri kita yang seperti itu. Gitu. Adaptasi itu penting, tapi adaptasi itu bukan untuk kita berubah total diri kita. Jadi adaptasi itu adalah kita belajar lentur dengan keadaan. Tapi nilai-nilai karakter dasar kebaikan yang ada di dalam diri kita itu yang perlu dirawat. Bukan kita baik karena orang, itu kawan-kawan. Tapi Anda baik ya karena diri Anda. Ya memang karena itu adalah gambaran dari Anda. Mau kepada siapapun, mau bagaimanapun kondisinya, Anda tetap menjadi the best version of you. Menjadi diri Anda yang terbaik. Orang yang berupaya memberikan yang terbaik, tapi niatnya bukan untuk sebagai bentuk terbaik dari dirinya. Karena pengen nyenengin seseorang, misal. Maka itu tidak akan, ya kan ada satu titik nanti bahwa kayak aku merasa lelah banget melakukan itu, dan Anda nanti akan mengungkit-ungkit apa sikap-sikap yang Anda merasa diri itu jadi korban gitu. Itu korban. Tapi kalau Anda menyadari bahwa Masya Allah potensi baik saya itu banyak, dan salah satunya potensi baik Allah kasih kepada makhluk, kepada manusia, itu adalah potensi memaafkan. Terus kenapa Bun semakin dewasa kita semakin sulit memaafkan? Mungkin ada trauma di masa kecil yang masih diberesin. Potensi baik yang Allah kasih kepada kita itu adalah yang semestinya itu kita pupuk lebih banyak daripada kita mengungkit-ungkit kesalahan. Jadi Anda berikan yang terbaik dari diri Anda itu bukan karena siapa, tapi karena sebagai persembahan kepada Allah, bahwa Allah telah menciptakan kita dengan baik-baik ciptaannya, dan kita menjadi baik sebagai persembahan diri. Bagaimanapun kondisinya, Anda menjadi baik bukan untuk siapa, bukan untuk dinilai orang, tapi memang sebagai mempersembahkan karakter Anda. Apa yang bisa lakukan untuk menerima diri kita sendiri? Yang pertama adalah sadar diri, sadar bahwa kita itu manusia, sadar bahwa kita itu posisinya adalah hamba, sadar dengan potensi-potensi. Oke, baik kawan-kawan, kita akan praktek sebentar aja ya, kita diri. Anda tarik nafas sejenak. Oke, kalau udah hembuskan. Anda boleh tulis di alat tulis jika Anda memang bawa alat tulis. Kalau enggak, Anda boleh copy.
Oke, setelah konsisten, Anda boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan, terus kemudian Anda ambil satu kertas. Anda tulis di kertas itu potensi-potensi baik yang Allah titipkan ke dalam Anda. Kelebihan apa? Anda boleh tulis di kertas. Sifat-sifat baik yang Anda rasa bahwa itu adalah kekuatan Anda, adalah sisi strong Anda, kelebihan Anda. Kita kasih waktu 2 menit dan Anda silakan tulis. Oke, sudah. Boleh tarik nafas panjang lagi. Hembuskan pelan-pelan. Kira-kira Anda boleh yang open cam, Anda boleh pakai isyarat tangan aja ya, biar nggak numpuk banyak chat. Kira-kira Anda bisa menuliskan berapa potensi baik yang Anda miliki, yang Allah titipkan kepada Anda? 5, Bunda Fani. 3, oke. 4, ada yang 5. 6, 12. Oke, 4. Menurut Anda, lebih mudah mengingat potensi baik Anda atau lebih mudah melihat kekurangan Anda? Menurut Anda lebih mudah mana? Lebih mudah melihat kelebihan atau kekurangan Anda selama ini? Lebih mudah merasa kurangnya atau sudah penuh syukurnya karena ngerasa banyak banget lebihnya? Kekurangan. Oke, kekurangan. Nah, inilah yang ngebuat hati kita jadi sempit ya kawan-kawan ya. Jadi kita tuh lebih mudah banget untuk ngelihat sisi kurangnya daripada kita sibuk mensyukuri kelebihan-kelebihan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ini bukan hanya soal sifat sebenarnya, tapi dalam hal ibadah sekalipun, kadang kita lebih mudah ngelihat kekurangan kita daripada kebaikan-kebaikan ikhtiar kita untuk kita sudah lebih baik. Contoh, Allah izinkan bisa sholat tahajud 2 rakaat. Kadang seringkali yang muncul itu lebih kita mudah kayak, aduh kok cuma 2 rakaat sih, aduh telat nih, aduh mepet banget nih, daripada kita mensyukuri bahwa alhamdulillah terima kasih ya Allah hari ini dikasih kesempatan masih bisa sholat tahajud 2 rakaat. Ya Allah terima kasih hari ini masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa melakukan pekerjaan rumah. Tapi yang dipikir kayak, aduh aku mah apa, cuman ibu rumah tangga, aku mah apa, caranya gini, aduh masakanku nggak enak. Sering nggak kayak gitu? Jadi kita tuh kayak pandai banget mengkritik kekurangan kita dan fokus kita pada di situ, tapi kita tidak mensyukuri. Ketika ada orang yang bilang, tapi kan kamu begini, jawabnya apa kadang? Ya itu mah apa, nggak ada apa-apanya. Kita seolah-olah kayak mengkerdilkan potensi-potensi baik yang Allah titipkan kepada diri kita.
Itu kawan-kawan. Jadi kayak mahir banget gitu loh, ngungkit kekurangan. Sehingga coba apa yang terjadi ketika kita lebih pandai melihat kekurangan diri kita sendiri. Kita juga akhirnya terlatih atau pandai melihat kekurangan orang lain. Benar nggak? Ngelihat anak yang dilihat kekurangannya. Ngelihat pasangan yang terlihat kurang-kurangnya. Baiknya 10, kurangnya 3, yang dibaca terus, diungkit terus jadi sumber tengkar, 3. Anak potensinya 10, tapi kurangnya 4, yang dimarahin terus. Itu kan yang terjadi. Kenapa? Karena kita juga mahir ngelihat kekurangan kita. Itu kawan-kawan. Di saat kita kayaknya melihat, contoh ya, sholat aja. Kita bisa sholat, sebenarnya itu kan karunia dari Allah. Kita masih bisa sholat. Bukan langsung connect sama Allah, bukan berterima kasih sama Allah, bukan bersyukur atas itu, maka ketika melihat anak kita sholat, tapi mungkin tidak khusyuk, tidak di awal waktu, kita langsung kayak marah-marah. Harusnya kamu. Bukan kita syukuri dulu. Dan ini akhirnya konsep di mana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu kita pandai bersyukur, menjadi orang yang minasyakirin, pintar bersyukur, Allah limpahkan bertubi-tubi lebih banyak nikmat lagi. Tapi kalau kita jadi orang yang kufur, fokus dengan kekurangan, banyak komplainnya, maka Allah kasih adab yang pedih. Adab itu artinya siksa. Siksa itu bukan hanya di akhirat, kawan-kawan. Tapi memulai siksa dengan karena kita tidak bersyukur itu dimulai dari dunia. Salah satunya adalah sempitnya hati, mudahnya gemerungsung. Dan kalau menurut ilmu otak, begitu kita gampang ngeluh, gampang kritik, itu yang keluar itu adalah hormon-hormon stres, hormon-hormon kortisol yang itu bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Termasuk kalau kita juga menyimpan marah terlalu lama, menyimpan dendam terlalu lama, maka yang terjadi adalah di otak kita, yang namanya toxic mind itu, racunnya asumsi, bilang sama jantung, wah ini marah nih. Di situ hanya muncul banyak-banyak penyakit. Dan ini akan dipelajari lebih rinci di kelas spiritual motherhood. Salah satu juga contoh, ketika Anda gampang nyalahin diri Anda, bukankah akhirnya Anda gampang nyalahin orang lain? Anda yang sering ngerasa bersalah, perempuan ini kadang ngerasa gampang bersalah. Aku kenapa sih selalu salah? Gitu gak sih? Sebenarnya kayak banget. Kenapa sih aku selalu salah? Sebenarnya yang nyalahin itu sebenarnya siapa sih? Diri kita sendiri, kata Bunda Eva, Bunda Fred. Diri kita sendiri. Sebenarnya yang sering nyalahin, yang bilang kayak, bener sih, kok kayak gini sih, kok gini terus sih, kok gini sih, itu adalah diri kita sendiri. Begitu orang lain sedikit saja memberi tahu bahwa ada hal yang harus kita perbaiki, lalu kita langsung marah dengan bilang, kenapa sih aku selalu salah? Kenapa sih aku salah terus? Padahal sebelumnya yang berpikir di sini bahwa kamu salah, itu adalah diri kita sendiri. Itulah dikatakan kawan-kawan bahwa bagaimana relasi kita dengan diri kita itu menunjukkan bagaimana relasi kita menghadapi dunia di luar diri kita. Begitu Anda terlalu keras sama diri Anda sendiri, ini di poin yang selanjutnya ya, ramah pada diri sendiri. Kalau Anda sudah lebih tahu potensi baik Anda, kekurangan Anda, begitu ada orang yang dimasukkan sama Anda akan lebih jelas melihatnya. Anda kan gini, oke, itu kekurangan saya, berarti saya mesti memperbaiki seperti ini. Itu nggak akan ngerasa disalahin, yang pertama. Yang kedua, kalau menurut Anda itu kekurangan yang ya udah, memang saya adanya kayak gitu, maksudnya ya memang saya nggak sama orang. Kekurangan salah satunya ya, sebenarnya bukan kekurangan sih, sifat lelet. Banyak orang sekarang menganggap lelet itu kekurangan, padahal kalau dalam kacamata saya, lelet itu adalah satu karakter yang memang orang tuh nggak sama gitu. Bukan kekurangan itu kalau menurut saya, tapi di mata orang-orang yang gercep, orang yang lelet itu adalah kekurangan, ya kan? Akhirnya kadang melakukan gercep agar terlihat seperti orang lain tapi kelelahan.
Karena basically orang itu memang ada yang tipenya lebih lambat, lebih pelan menjalani ritme hidup, ada yang cepat. Jadi itu bukan sesuatu yang dibilang bahwa orang yang cepat itu pasti baik, enggak. Belum tentu. Orang yang lelet masuk neraka itu enggak ada. Enggak ada. Ya, itu sesuatu yang dibuat-buat. Jadi kayak sekarang tuh kita gampang judgment bahwa ketika orang tidak sama seperti kita, itu berarti dia salah. Padahal itu tidak secara syariat. Kayak tadi ya, orang lelet, pelan, tenang, gitu. Itu langsung kayak kita, ini nggak sekuat gitu. Kita kayak ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Seolah-olah itu yang sekuat yang lelet, seolah-olah kesannya seperti itu. Jadi ketika kalau Anda sudah punya self-acceptance yang baik, begitu orang bilang, ini lelet banget, dan Anda tidak akan tersinggung dengan itu. Anda akan tersinggung dengan bilang, ya memang adanya saya seperti itu. Tinggal Anda perbaiki, di momen mana Anda boleh lelet, di momen mana Anda mesti tepat waktu. Jadi memperbaiki, karena gini kawan-kawan, ini ya, jadi tidak semua harus sepakat dengan saya, tapi pengalaman saya dengan di dunia healing kurang lebih sekitar 12 tahun. Begitu orang sama Allah karakternya kasih agak lambat, maksudnya itu lebih tenang menjalani sesuatu, dia dipaksa sesuatu, dia akan gampang stres, dan dia akan semakin jauh dari dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang lambat itu sekali boleh kasih spare, mana sesuatu yang tidak syariat gitu ya. Semisal ya nggak harus kan semuanya itu langsung sekuat gitu. Ya tapi dia mesti juga belajar mengkondisikan di mana dia janjian sama orang, di mana dia mungkin ketika ada meeting atau ada apa-apa dia berlatih tepat waktu. Tapi untuk hal-hal yang ketika dia sedang lelah dan lain sebagainya, itu agar menjaga stabilitas dirinya. Karena orang yang model seperti itu ketika dipaksa harus menjadi orang lain, itu akan kehilangan diri. Begitu orang sudah kehilangan dirinya, nanti orang gampang sumbu pendek. Jadi gampang kayak emosi, gampang marah, gampang merasa berkorban demi orang, dan balik ke tadi. Itu ya. Dan orang yang ramah pada dirinya, ini maksudnya apa, Bu? Penerimaan diri, self-acceptance di poin yang kedua, ramah sama diri sendiri. Ramah sama diri sendiri itu artinya adalah dia tidak memaksa menjadi orang lain. Oke. Ramah sama diri sendiri itu jadi dalam artian kalau lagi capek ya istirahat. Dan materi ini akan dibahas lebih dalam di kelas spiritual motherhood. Bukan yang kita bilang aku harus kuat. Begitu Anda sering diri Anda di kondisi-kondisi Anda bilang Anda harus kuat, maka coba perhatikan, Anda akan lebih mudah memaksakan orang lain juga harus kuat. Begitu Anda tidak mentolerir diri Anda ketika capek untuk istirahat, maka ketika orang lain itu capek, Anda akan bilang, masa gitu aja capek? Mama aja loh yang kayak gini tidak ngeluh gitu kan. Ya nggak sih? Begitu kita memaksakan diri terus, maka ketika ada orang lain tidak memaksakan dirinya untuk sesuatu yang menurut kita harus dipaksakan, maka kita akan marah. Dan itu bukankah itu banyak terjadi kepada diri kita? Ya kan? Di saat kita bilang nih capek, kita bilang aku harus kuat. Begitu anak kita bilang mama aku capek, kayak gitu aja capek. Mama tuh lebih capek. Begitu pasangan pulang, suami pulang dari kantor, aku lagi capek. Emang dipikir aku nggak capek di rumah? Gitu kan? Kenapa? Saat kita nggak bisa ramah sama diri kita, maka kita nggak bisa ramah sama orang. Maksudnya di saat kita terlalu menekan diri kita, maka kita akan menekan. Di saat kita pandai mengkritik diri kita, kita mengkritik orang lain juga. Jadi kesannya itu sebenarnya kita sendiri yang bikin, kawan-kawan. Kesannya itu kita tidak boleh istirahat, dan ketika ada orang lain yang istirahat, kita kayak marah juga. Enak banget dia istirahat, kayak gitu loh. Itu fitrahnya kayak gitu. Makanya semakin Anda sama diri Anda memanusiakan diri Anda menerima regulasi emosi yang kadang enak, nggak enak, sebel, sedih, kecewa, Anda nerima itu dengan baik, Anda
akan menerima orang di kondisi seperti itu. Coba yang perlu kita, saat orang tidak ramah sama dirinya, misal dia mau nangis, tapi dibilang aku nggak boleh nangis, aku harus kuat. Masa gini aja aku nangis? Ibu yang tangguh, aku harus jadi ibu yang kuat. Begitu anak nangis, kita marahin agar dia diem. Coba Anda perhatikan. Tapi ketika Anda memanusiakan diri, Anda mengizinkan diri Anda sebagai manusia, ya, jadi kayak Anda capek, Anda mengizinkan diri Anda untuk istirahat, Anda sedih, Anda mengizinkan diri Anda untuk nangis. Maka ketika anak Anda sedih, Anda juga akan mengizinkan dia untuk regulasi emosinya dengan nangis. Ya kan? Di saat kita nggak boleh sama diri kita, maka kita juga keras sama orang lain. Terus yang poin ketiga adalah fokus perbaikan kepada diri sendiri. Banyak dari kita yang berpikir bahwa saya akan pulih jika orang lain juga. Saya akan pulih kalau orang lain yang harus seperti ini, seperti itu. Tapi tidak seperti itu, kawan-kawan. Kita memulai pulih itu keputusan dari diri kita. Dan yang mesti kita mulai dari diri kita sendiri. Yang mesti kita juga memulihkan diri kita. Jadi bukan nunggu dari orang lain. Tapi memang kita fokus pada pembenahan, perubahan kebaikan diri kita. Demi apa? Demi mempersembahkan yang terbaik dari diri kita untuk Allah. Gitu. Dan ketika orang sudah melakukan dengan 3 hal ini, dia akan nyaman sama hidupnya. Waktu itu dia nggak akan tergampang terombang-ambing dengan omongan orang. Omongan orang itu ya didengerin, kemudian kalau baik ya diingatnya, kalau cocok ya ditelan, kalau ternyata orang nggak pas kita ya cukup didengarkan, dan itu tidak mengganggu. Orang yang gampang tersulut dengan omongan orang, dengan persepsi orang, itu karena masih sadis, dirinya tidak mengenal dirinya sendiri. Dirinya jauh sama dirinya sendiri, sehingga aku harus kayak apa sih gitu. Jadi contoh kayak gini kawan-kawan, hewan lah, misalnya hewan. Ikan tahu kalau dirinya adalah ikan yang sama Allah diciptakan berenang. Maka ketika ada orang bilang, ih kamu tuh nggak kayak burung tuh bisa terbang, maka dia akan tetap enjoy. Karena dia sadar diri bahwa dirinya Allah menjadikan yang tugasnya berenang. Bener nggak? Tapi ketika dia tidak sadar diri, dia akan gini, ya Allah, kenapa sih aku nggak bisa terbang? Dan semakin dia ingin terbang, semakin dia jatuh. Karena emang bukan konteksnya di situ. Dan dia akhirnya nyalahin takdir. Dia akan melihat bahwa, enak yang terbang itu, berpikir bahwa yang terbang itu lebih baik daripada dirinya. Itu maksudnya kawan-kawan. Semakin Anda kenal feel enough. Jadi orang lain mau ngomong apa, ya ketika Anda sudah sadar potensi diri Anda sadar lebih kurang Anda akan enjoy dengan itu. Anda nggak akan terganggu dengan kamu. Gitu kan, kawan. Oke, next slide. Setelah tidak usah mencoba menjadi selain diri sendiri. Ya, tidak usah mencoba menjadi selain diri. Fokus be the best version of you. Fokus menjadi diri Anda yang terbaik. Mulai sekarang, mulai hari ini, mulai malam hari ini. Fokus pada kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan. Bentar lagi Anda syukuri dulu Allah. Malam hari ini masih bisa belajar bareng. Syukuri dulu. Nanti mau tidur, ya Allah, terima kasih. Begini. Besok subuh bisa sholat subuh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih hari ini kau izin hamba untuk bisa sholat subuh. Fokus terus dengan bagaimana setiap waktunya kita sebenarnya berproses untuk lebih baik. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sudah bisa melakukan seperti itu. Anda akan merasakan gimana diri Anda itu kayak full dengan rasa syukur, rasa keberlimpahan. Kawan-kawan, so tidak usah coba baik. Jadi aja diri Anda yang dengan semua potensi yang Anda miliki. Oke? Di next slide. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Semoga kita bisa menerima kenyataan hidup seapa adanya dan ridho atasnya, sehingga Allah
Baik kawan-kawan, sekali lagi, be the best version of you, jadi diri Anda yang terbaik, jadi lakukan peran yang Allah titipkan kepada Anda dengan sebaik-baik respon, sebaik-baik sikap, bukan karena orang, karena Anda ingin mempertemukan diri Anda yang terbaik untuk Allah. Karena Allah nggak pernah nyiptain produk gagal, ingat. Allah nggak pernah nyiptain produk gagal. Dan kita semua sama Allah diciptain. Itu udah dengan sebaik-baik penciptaan. Maka bersyukurlah atas itu, maka bertumbuhlah dengan semua kebaikan diri Anda. Jadi, Anda tak akan silau dengan cahaya orang lain. Gitu. Anda sadar bahwa kita sama-sama makhluk. Kagum boleh, tapi kalau terus lantas kagum ngebuat kita jadi marah sama diri sendiri, maka itu tidak pantas. Kagum tuh boleh, maksudnya, oh ya Allah terinspirasi sama orang ini gitu, itu boleh. Tapi ketika kita terinspirasi dan kita jadi kayak pengen jadi kayak orang itu, maka rasanya kita jadi kayak menafikan Allah telah menciptakan kita. Itu kan kawan, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC ya. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Kakak-kakak semua, bunda-bunda semua, kita sudah menyimak materi dari Bunda Anik. Nah, karena tadi kita sudah banyak belajar ya, insya Allah banyak yang dicatat juga. Nampaknya, coba dong berikan, saya mau tahu, bisa nggak Bunda, apa ya, mendeskripsikan dalam satu kata yang menggambarkan perasaan kakak-kakak semua setelah belajar malam hari ini. Coba tulis di kolom chat satu kata yang mewakili perasaan bunda-bunda. Misalnya bisa lega, terharu, tersadar, atau apapun yang mewakili hati kakak-kakak semua setelah tadi kita belajar ya dari Bunda Anik. Bersyukur, tersadar, tenang, plong deh katanya gitu. Ngedaging ilmunya Bunda, alhamdulillah. Merasa diingatkan, bersyukur, tersadar, tenang. Relate katanya, ikhlas, keren. Rada plong tapi belum full kata Kak Anissa. Lega, bersyukur, alhamdulillah. Tertampar katanya. Kata Kak Linda, dahsyat, luar biasa. Nangis katanya tadi. Satu kata yang menggambarkan delep katanya. Alhamdulillah. Nah, kalau dalam satu sesi singkat malam hari ini aja udah bisa bikin hati jadi lebih tenang, jadi lebih tertampar, tersadar, ya. Jadi apa lagi tadi? Jadi bersyukur, jadi ikhlas. Sekarang saya mau nanya nih sama bunda-bunda semua, sama teman-teman semua, kakak-kakak semua, mau nggak kita lanjut belajar? Boleh sambil dijawab. Mau nggak kita lanjut belajar? Boleh dijawab. Mau. Masya Allah. Tapi kayaknya belum semua jawab nih. Saya mau tahu dulu berapa banyak yang jawab. Karena malam hari ini, sampai detik ini ada 627 peserta yang hadir. Jadi saya mau tahu berapa banyak yang mau belajar. Lanjut belajar. Mau katanya ya, Masya Allah. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mau nggak kakak-kakak semua ditemenin untuk pulih atau ditemenin belajarnya? Ditemenin prosesnya, mau nggak? Mau banget. Mau ya, banyak yang jawab mau ya, alhamdulillah. Kata Kak siapa lagi nih? Wah, banyak banget chatnya, alhamdulillah. Jadi saya nggak bisa sebutin nama-namanya ya. Mau banget katanya. Oke. Sekarang pertanyaannya ganti. Mau nggak punya temen yang satu frekuensi, yang saling support dalam perjalanan pemulihan ini? Mau banget katanya, pakai U lagi. Mau banget. Mau. Mau katanya. Mau dong. Mau. Alhamdulillah mau.
ya. Sampai caps lock semua tulisannya, Masya Allah. Saking semangat maunya ya. Mau ya punya temen yang satu frekuensi, saling support dalam perjalanan pemulihan. Nah, kalau mau, karena saya lihat jawabannya semuanya mau. Ada yang mau banget, ada yang mau pakai W, MAWU. Masya Allah lucu. Ada yang mau sangat, ada yang mau banget pakai U. Kalau jawabannya mau, kabar baiknya pintunya kebuka lebar malam hari ini. Saya buka pintunya selebar mungkin ya. Bunda semua bisa ikut di kelasnya langsung, lanjut besok di kelas spiritual motherhood yang kakak-kakak bisa lihat di layar. Ada spiritual motherhood besok tanggal 9-10 ya, 9-10 Agustus pagi-pagi pukul 8 mulainya ya di kelas SM. Dan ini spesial banget kakak-kakak semua. Malam ini ada potongan harga sampai dengan 100.000 untuk pendaftarannya ya. Nanti kalau mau dapat potongan 100.000, masukkan kodenya SM13. SM kapital ya. Apakah di sini sudah ada yang mendaftar? Kita ketemu besok. Insya Allah saya ketemu lagi sama kakak-kakak kalau kakak-kakak sudah daftar. Nih Kak Rizka, udah Kak katanya. Alhamdulillah sudah daftar Kak Mas Leha. Siapa lagi yang sudah daftar? Kak Sony katanya sudah. Ada yang sudah daftar lagi? Malam hari ini Malam hari ini kita ada promo sampai dengan 100.000 dengan masukkan kodenya SM13 ya. Spiritual Motherhood 13. Tapi nggak perlu dibarkan Spiritual Motherhood, cukup SM13. Nanti diklaim. Setelah diklaim kuponnya baru harganya akan berkurang 100.000 ya. Sedih banget besok ada acara katanya ya, Masya Allah. Apa Insya Allah pantengin terus. Nanti kita ketemu lagi di SM berikutnya ya, bunda-bunda ya. Jadi kakak-kakak kalau sudah ada niat dan yakin mau daftar, ini jalannya untuk pulih, ini jalannya untuk ikhtiar kita untuk jadi lebih baik, jangan tunggu besok ya. Daftarnya langsung malam hari ini. Nanti kalau ada kendala atau gagal daftar, langsung aja chat ke Kak Astri biar prosesnya dibantuin sama Kak Astri. Ini Kak Astri juga sudah, kalau kakak-kakak lihat di kolom chat, Kak Astri sudah share linknya. Jadi silahkan, ada nomor Kak Astri juga, khawatir mungkin ada yang terkendala dan lain-lain, boleh hubungi Kak Astri untuk proses pendaftarannya ya. Jangan sampai terlewat, apalagi kalau tadi kan ya saya lihat banyak banget nih kakak-kakak yang mau belajar di teman nih proses healingnya, terus mau punya teman yang satu frekuensi juga dalam proses pulihnya. Nah ini sudah ada wadahnya. Yang mau lanjut belajar, kita buka kesempatan dengan diskon sampai 100.000 dan potongannya berakhir hanya malam ini saja. Jadi kalau besok udah nggak bisa. Kalau misalnya besok subuh-subuh daftar, sayangnya sudah nggak bisa. Jadi kalau mau daftar dulu aja malam ini. Ya, daftar dulu malam ini, dibantu sama Kak Asri. Nomor Kak Asri sudah ada di kolom chat. Silahkan hubungi dulu. Ada kendala, ada apa, hubungi Kak Asri dulu. Balik lagi ya tadi ya, kalau insya Allah sudah ada niat dan yakin, mudah-mudahan ini jalannya, ini wasilah jalan ikhtiar untuk menjadi lebih baik, silahkan daftar ya. Seperti itu. Karena kakak-kakak semua, perjalanan pulih itu kan terasa lebih indah dan lebih mudah kalau kitanya nggak sendirian ya. Hijrah itu butuh teman. Menjadi lebih baik itu butuh lingkungan yang saling mendukung. Kalau cuma sendirian akan terasa lebih berat ya. Kalau tidak ada yang saling mendukung. Saya ucapkan saya mau daftar Mbak Asri. Nah, Kak Asri, Bunda Herlina, saya coba untuk ini ya, Kak Asri silahkan hubungi Bunda Herlina kalau ada di grup mungkin ya. Silakan Bunda Herlina
ininya ada linknya juga. Silakan hubungi Kak Astri di WhatsApp atau di grup ya, di grup silakan. Ini Kak Vivo siapa namanya? Lebih ganti. Vivo berapa nih? Vivo V2110 mau daftar katanya Kak Astri. Silakan dihubungi ya Kak Astri ya. Atau bunda-bunda yang langsung hubungi Kak Astri aja ya. Khawatir Kak Astri, insya Allah Kak Astri kan nanti akan balas satu-satu. Khawatirnya ada yang terlewat, jadi mendingan bunda-bundanya aja yang menghubungi Kak Astri ya. Nomor telepon Kak Astri ada ya, dikirim di kolom chat. Silahkan di scroll dulu ya sebelum kita berakhir ya. Sebelum kita berakhir dan siapkan lagi potongan harga ini hanya malam ini. Jadi besok udah nggak bisa karena besok sudah kelasnya pagi-pagi ya. Qadarullah, teman-teman yang nggak bisa sayang sekali, tapi insya Allah program-program PPA itu akan terus berlanjut. Jadi pantengin terus ya. Oke, ada lagi yang mau daftar? Padahal pengen banget tapi sedih karena nggak berkecukupan. Semoga ke depan dimudahkan oleh Allah. Amin. Daftar dulu aja Kak. Kalau misalnya biasanya kalau kami ya, kalau misalnya sudah niat, ikhtiar akhirnya adalah daftar dulu aja. Kita nggak pernah tahu ya, ada Allah mungkin melihat, mencatat, dan tiba-tiba Allah mudahkan, tiba-tiba ada aja uangnya gitu ya. Yang penting daftar dulu, isi data dulu, maksudnya isi data dulu. Mudah-mudahan Allah lihat itu sebagai ikhtiar dan tiba-tiba nanti ada rezeki ya yang tidak terduga-duga seperti itu. Berapa harganya? Harganya boleh ditanyakan ke Kak Astri ya. Tapi malam hari ini potongan harganya hanya sampai malam hari ini. Yuk, diklik dulu aja linknya Kakak, Bunda ya, diklik dulu. Dibantu Kak Astri boleh tadi ditandain ada berapa orang? 3 orang ya yang mau daftar ya. Sayang banget soalnya kalau ketinggalan ya. Besok 2 hari kelasnya 9, 10 ya. Jadi weekend ini insya Allah kita akan belajar ya, belajar lagi sama dari Bunda Anik seperti itu. Baik bunda-bunda semuanya, terima kasih sudah hadir di webinar Seni Mencintai Diri pada malam hari ini. Izin saya reminder untuk terus pantengin program-program di PPA Institute. Alhamdulillah ada banyak kelas-kelas healing yang diselenggarakan oleh PPA Institute ya, baik online maupun offline. Dari kelas healing seperti spiritual motherhood, kelas parenting juga, kelas-kelas Quran dan mentoring-mentoring lain bersama dengan trainer-trainer yang ada di PPA Institute. Nah, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh peserta yang hadir secara utuh, secara mindful ya. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah bertugas pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ayu Triara beserta seluruh tim pamit undur diri. Mohon maaf jika selama menemani pembelajaran banyak kurangnya. Sampai ketemu lagi besok sama saya ya yang sudah daftar. Sampai ketemu besok, sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jazakillah khairan. Pasti. Terima kasih. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, akan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Izin saya hitung mundur untuk close Zoom-nya ya dalam hitungan 3, 2, 1.